Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita membuat suatu kelas paralel. Jadi, misalnya diperlukan pada satu mata kuliah kita membagi menjadi dua kelas. Karena dua kelas itu sama-sama kita yang mengampu. Sehingga untuk lebih efektif kita akan membuat satu kelas, tetapi di dalamnya akan ada dua kelompok kelas. Oke, kita mulai dengan login dulu, terus Moodle. Nah, setelah berhasil login, kita lihat kelas mana yang akan kita bawa. Misalnya di sini ada kelas Mikroelektronika. Nah, di kelas ini kita akan membuat menjadi dua kelas. Jadi mahasiswa akan enroll sesuai dengan kode kelas masing-masing. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, jadi kita harus membuat kode enroll yang berbeda untuk kedua kelas tersebut. Nah, berikut tahapannya. Yang pertama, kita akan melihat di sini, ya, di bagian user ini. Ya. Di user ini ada grup. Nah, kita akan membuat dua grup karena kita akan membuat dua kelas. Jadi kita create group sini. Kita create group, misalnya kita beri nama saja GA sebagai istilah grup A. Ya, yang lain kita bisa kosongi, misalnya kita bisa beri deskripsi. Ini adalah peserta kuliah kelas A misalnya. Kemudian kita isi di sini passwordnya, enrollment key-nya, misalnya kita beri enrollment key seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kita boleh tetap defaultkan pilihan ini, ya, untuk isinya no, kemudian hapuskan. Lalu jika sudah, kita klik save change. Berikutnya kita tambahkan satu kelas lagi, yaitu satu grup lagi, yaitu sama dengan cara sebelumnya, yaitu create group. Ya, misalnya kita bikin DB. Nah, ini anggaplah kita beri nama sebagai grup untuk peserta kelas B. Nah, kode enrollment-nya harus berbeda, jangan sama dengan sebelumnya. Misalnya di sini saya buat kode mikro B. Mikro B nyambung ya, nyambung semua. Nah, lalu kita klik save change. Tidak selesai pada tahap ini, berikutnya adalah kita buat grouping. Ya, di sini kita klik grouping. Nah, kita akan create group. Nah, ini kita beri nama kelas A. Oke, yang ini kita kosongi. Lalu kita create group lagi, yaitu kelas B. Nah, kemudian saya simpan, ya, save change. Nah, kita lihat di sini ada kelas A, kelas B. Nah, siapa isi dari kelas A tersebut? Nah, isi dari kelas A tersebut ini adalah grup A. Maka kita bisa set di sini ada gambar subgroup in grouping. Nah, di sini grup A kita masukkan menjadi kelas A. Oke. Nah, kemudian grup B kita masukkan ke dalam kelas B. Oke. Nah, kita juga bisa membuat grup lain, ya, misalnya grup all, gitu ya, grup all yang nanti membernya adalah grup A, grup B, ini juga bisa kita lihat seperti ini, kan? Ini oke, kita sebut sebagai semua kelas, maka ya, kita bisa tambahkan ini. Jadi member dari semua kelas ini adalah grup A dan grup B. Oke. Nah, jadi nanti mahasiswa ketika join dan menggunakan enrollment key yang berbeda, misalnya kalau mahasiswa menggunakan enrollment key mikro A, maka dia akan masuk ke GA. Jika mahasiswa gabung dengan
enrollment K mikro B, maka dia akan gabung di grup B. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat mata kuliah kita bisa membedakan ya dua kode enrollment K tersebut. Oke, jadi ini belum selesai, masih kita akan lanjutkan. Tahap berikutnya adalah, nah, kita kembali ke kelas kita dulu. Nah, kita harus memastikan di cost administration ini, ya, di cost administration kita lihat di sini edit setting. Nah, edit setting ini kita pastikan ini ya, group mode-nya adalah spirit group. Kemudian, nah, course group mode-nya adalah yes. Ini definisinya adalah okay. Jadi nanti activity akan secara default akan dipisahkan menjadi grup. Meskipun demikian nanti bisa di grup modenya bisa kita ubah satu-satu. Oke. Kemudian ini bisa kita pilih default groupingnya. Jika tidak kita pilih non saja. Ya. Ini dijawab no juga boleh. Nah berikutnya kita klik save and display. Tahap yang terakhir adalah kita menyiapkan self enrollment. Nah, kita lihat ya di sini di bawah, ya, di bawah sini ada course administration, kemudian user, kita lihat enrollment method. Nah, di sini ada join sebagai mahasiswa. Kalau belum ada Bapak Ibu, ya, kalau belum ada join sebagai mahasiswa, bisa tambahkan di sini melalui add method klik self enrollment. Oke, nah nanti akan muncul seperti yang akan saya tampilkan. Nah, ini kalau Bapak Ibu klik self enrollment, ya, nanti add method self enrollment nanti akan ada tambahan ini. Nah, tapi ini saya posisi edit. Nah, di sini memang kita set ya. Di sini ada custom assignment-nya, join sebagai mahasiswa, kemudian enrollment key-nya sudah kita set tadi sebelumnya, tetapi sebenarnya kalau kita menggunakan ini, nah perhatikan bedanya, use group enrollment key, kalau ini kita beri yes, maka nanti student akan join ke grup masing-masing. Oke, baik. Nah, jika sudah, kita akan kita save ya, save. Jadi hanya bedanya dengan yang sebelumnya adalah sini, use group enrollment key. Ya, use group enrollment key diklik yes. Tapi kita harus menyiapkan dulu kelas-kelas yang atau grup-grup yang tadi sudah kita buat. Nah, kalau sudah, kita lakukan save change. Oke, mari kita demokan ya seorang mahasiswa yang join ke kelas saya. Oke, saya logout dulu. Nah, saya logout dulu, kemudian saya akan join sebagai student. Nah, student 3 ini sudah kita umumkan bahwa silahkan join ke kelas ya, dengan enrollment key mikro B ya, karena dia adalah bagian dari kelas mikro B. Maka mahasiswa tersebut akan mencari kelas dengan nama mikroelektronika, mungkin ada banyak nama, tapi kita sudah tidak kelihatan, salah tulis barangkali. Kita cari lagi ya. Mikro. Nah, ini ya, ada mikroelektronika yang diampu sudah diampu oleh dosen. Nah, mahasiswa klik ini, dia akan dimintai join sebagai mahasiswa. Mahasiswa akan mengisikan yaitu mikro B dan enroll me. Oke. Nah, mahasiswa tidak tahu dia sebenarnya masuk ke kelas mana. Jadi kita lihat ya. Kita akan logout ya, logout. Saya akan logout dan saya akan kembali masuk ke dosen. Saya akan masuk sebagai dosen. Oke, sebagai dosen. Nah, kita lihat di sini di kelas mikroelektronika saya ini sudah ada satu peserta yang join. Nah, kita bisa lihat di partisipan ini. Nah, ini ada satu peserta yang join yaitu mahasiswa dengan nama student 3. Dia masuk di grup B atau kelas B. Nah, oke, jadi demikian cara menambah
enrollment method supaya kita memiliki 2 kelas di dalam satu mata kuliah. Berikutnya nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa menyiapkan aktivitas ataupun materi yang spesifik untuk kelas-kelas tertentu. Jadi secara default kalau kita buka satu aktivitas atau materi, jika tidak ada restriction untuk kelas tertentu, itu akan dibuka untuk semua kelas. Tapi jika kita set restriction, nanti kita akan bisa hanya buka khusus untuk satu kelas tertentu. Oke, nanti akan saya sampaikan di video yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.